Ya, selamat pagi Ibu dan Bapak. Apakah terlihat screen saya? Mas Wahyu? Lihat Pak, mungkin ya di slideshow barangkali Pak. Slideshow ya. Baik, kita ke praktik tentang pilar 3, pendidikan dan pencegahan pengurangan risiko bencana. Izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Andrianto, saya manajer di program di KIPA, pengurangan risiko bencana. Selain itu, sehari-hari saya membantu menjadi fasilitator nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana di BNPB dari 2015 hingga sekarang. Kemudian mulai berkegiatan bencana, karena di Jogja ini sering terjadi bencana ya, mulai dari tahun 94 hingga saat ini. Beberapa kegiatan SPAB yang pernah kami laksanakan ada di pulau-pulau terluar, ada di Sulawesi Tengah, ada di Pulau Jawa, di Kalimantan, di beberapa daerah di Indonesia. Baik, sedikit melanjutkan dari Mas Wahyu tentang pilar 3. Kalau kita bicara tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana, tidak bisa dipisahkan 3 pilarnya. Pilar 1, fasilitas aman. Pilar 2, manajemen bencana. Pilar 3, pendidikan PRB. 1, 2, 3, sekolahku aman. Ingat ada 3 pilarnya. Nah, ini pilar yang terakhir, jadi tentang pendidikan. Pilar pertama pasti akan berbicara tentang sarpras, karena dia fasilitas. Pilar 2 tentang manajemen. Kalau Ibu dan Bapak mendengar kata manajemen, pasti teringat perencanaan, pengaturan, evaluasi, begitu ya. Yang ini pendidikannya, bagaimana tema-tema kebencanaan, gempa bumi, kalau sekarang COVID-19, tersampaikan kepada seluruh warga sekolah, termasuk peserta didik. Nah, dasar pelaksanaannya, mohon maaf, ada di dulu, seperti yang Mas Wahyu Agung Kuncoro sampaikan, setelah kampanye rumah sakit aman dan sekolah aman, keluar surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 70A 2010, jadi tahun 2010, tentang pengarus utamaan pengurangan risiko bencana. Di situ berisi tentang bagaimana mengarus utamakan pendidikan bencana saja, jadi melalui integrasi ke pembelajaran yang sama. Tahun 2012 BNPB mengeluarkan peraturan kepala nomor 4, ini tentang pedoman penyelenggaraan, namanya Sekolah Madrasah Aman Bencana. Jadi sekolah dan madrasah sama. Sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, madrasah di bawah Kementerian Agama. Kemudian tahun 2019, karena akhirnya nomenklaturnya pun dirubah, tidak hanya sekolah, tidak hanya madrasah, semua satuan pendidikan harus aman. TK, PAUD, kelompok bermain, PKBM, pondok pesantren, akhirnya disebut Satuan Pendidikan Aman Bencana. Sehingga tahun 2019 terbit Permendikbud nomor 33 tentang penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, karena ini berbicara tentang pilar 3, pembelajaran dan pendidikan, ada sedikit hubungannya dengan FE Mendikbud nomor 4 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan di masa darurat dengan tema COVID-19. Juga surat edaran Sekjen Kemendikbud
nomor 15 tahun 2020 tentang BDR, pedoman belajar dari rumah, dan SKB 4 Menteri. Nah, yang paling kuat dan paling baru kalau bicara tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana adalah Permendikbud 33 2019. Di dalamnya, garis besarnya, karena ini pilar 3, berbicara tentang pembelajarannya, intrakurikuler, bisa dengan integrasi mata pelajaran, bisa dengan muatan lokal, mulong. Bisa dengan co-kurikuler. Ibu Bapak pasti lebih paham karena co-kurikuler adalah penguatan dari ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang sudah berjalan dengan Pramuka, ini kerjasama antara BNPB dan Partai Nasional Pramuka tahun 2019. Kemudian Hizbul Waton yang di kepanduan di Kemuhammadiyahan tahun ini melakukan MOU dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk melakukan SPAB. Kemudian ada PMR, kemudian ada sekolah yang sudah menginisiasi kelas PRB, kelas pengurangan risiko bencana. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, bagaimana strategi pembelajaran untuk sesuai dengan Permendikbud 33 2019. Nah, kalau bicara tentang integrasi, Ibu dan Bapak pasti akan mengangkat 2 tema, kekinian dan kesinian. Kekinian adalah isu yang paling update saat ini. Ibu dan Bapak pasti berkembang dalam menyampaikan materi pembelajaran. Tidak tergantung dari buku pembelajaran saja, buku panduan pembelajaran. Akan tetapi diarahkan ke hal-hal yang baru, kekinian, isu update COVID-19. Apalagi setelah surat edaran dari Kementerian Pendidikan untuk relaksasi pendidikan ini, isu COVID-19 wajib disampaikan. Salah satu surat edaran itu berbunyi untuk lebih fokus kepada kecakapan hidup, life skill. Salah satunya tentu saja terkait COVID-19 dan pencegahannya. Kekinian isu yang terupdate dan lingkungan sekitar. Bapak Ibu guru, sekolahnya yang dekat dengan laut, misalnya di Sulawesi Tengah, dekat dengan UPA, di Palu, di kawasan yang dekat dengan laut. Perhatikan lingkungan sekitar untuk menyesuaikan pembelajarannya. Yang di Jogja, dekat dengan Gunung Merapi, misalnya, kesiniannya lakukan dengan lingkungan sekitar. Bagaimana Ibu dan Bapak menyampaikan materi pembelajaran? Nah, saya yakin Ibu dan Bapak sudah sangat paham bagaimana konteks kekinian dan kesinian ini dimasukkan di materi pembelajaran. Akan tetapi, dari beberapa hal yang saya belajar dari pusat kurikulum, dari Bapak Ibu guru, yang utama adalah untuk menyesuaikan materi bacaannya. Jadi tidak perlu menyesuaikan di indikator, tidak perlu menyesuaikan di tujuan, yang disesuaikan adalah materi bacaannya. Misal di dalam konteks buku panduan ada berbicara tentang Gunung Merapi, misalnya di Jogja. Bisa saja di Sulawesi Tengah dirubah dengan bacaan tentang gunung api di Teja Una-Una misalnya. Sebagai konteks kesinian dari lingkungan Ibu dan Bapak di sekolah ataupun di rumah. Misalnya dirubah Ibu dan Bapak yang ada di Sumatera, misalnya dirubah bacaannya tentang gunung api Sinabung, sehingga penyesuaian ini bisa dilaksanakan tanpa banyak merubah indikator di pembelajaran. Nah, selain itu, apa materi yang paling penting untuk disampaikan? Bapak Ibu yang sudah menjalankan Satuan Pendidikan Aman Bencana pasti punya SOP kedaruratan bencana di Satuan Pendidikan.
Ini pilar 2, jadi materi kemarin, materi 1 kemarin, menyusun SOP tentang kedaruratan bencana di sekolah. Kalau sudah disusun, materi inilah yang akan disesuaikan ke dalam pembelajaran. Bagaimana kalau belum ada? Sesuaikan pengurangan risiko bencana ini dengan keadaan. Kekinian tadi, misalnya tentang COVID-19, dan kesinian, lingkungan sekitar. Apa yang akan disampaikan? Ada 2 prinsip dalam pengurangan risiko bencana. 1, kenali ancaman yang ada di sekitar kita. Prinsip dari pengurangan risiko bencana. Yang kedua, tahu tindakan siap-siaganya. Tahu tindakan siap-siaganya itu ada 2. Tahu tanda-tandanya dan tahu apa yang harus dilakukan. Jadi prinsip pengurangan risiko bencana sebenarnya hanya itu. Kenali ancaman yang ada di sekitar, kemudian tahu tanda-tandanya, dan tahu tindakan kesiapsiagaan. Materi inilah yang disampaikan berulang. Nah, saya ingat betul sebelum gempa 2018 di Sulawesi Tengah, sedang ada kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana di salah satu sekolah di Palu. Sekolah ini dekat sekali dengan laut di pantai Talise. Nah, kebetulan materi SOP ini sudah dibuat, jadi disepakati seluruh warga sekolah apabila terjadi gempa bumi skala besar, karena sekolahnya tidak jauh dari laut, mungkin 100 meteran, disepakati untuk membuka pintu samping sebagai jalur evakuasi. Kita tidak pernah tahu kapan bencana itu datang. Kita tidak tahu gempa Sulawesi Tengah itu di maghrib. Kita harap tidak ada warga sekolah di situ. Ternyata ada anak-anak yang selesai berkegiatan ekstrakurikuler, bermain voli. Ada sekitar 11 anak beserta Bapak Ibu guru yang saat gempa ada di sana. Ketika gempa, mereka jatuh, ada siswi yang menangis, kemudian salah satu orang berlari ke depan, tapi diingatkan oleh siswa ini, Bapak, jangan lewat pintu depan langsung adalah laut, kita lewat pintu samping, kebetulan itu sepakat sebagai jalur evakuasi atau SOP-nya. Alhamdulillah, mereka bisa selamat dari tsunami yang terjadi di sekolah. Nah, bagaimana melaksanakannya? Tadi Mas Wahyu sudah menyampaikan perlu bisa secara mandiri untuk belajar ini. Dan memang karena luasnya dan banyaknya satuan pendidikan, kita perlu kemandirian ini. Nah, yang bisa kita lakukan harus punya komitmen yang kuat. Bagaimana pendidikan bencana ini bisa menyelamatkan. Salah satu contoh telah di Palu. Kalau dengan konsep sekarang, pendidikan bisa menyelamatkan dari COVID-19. Bagaimana dengan protokol kesehatan yang disampaikan? Perlu kemandirian, jadi perlu kemandirian untuk belajar, meskipun perlu kolaborasi. Salah satu yang kita lakukan adalah berkolaborasi dengan satuan pendidikan untuk membantu secara teknis bagaimana menyusun SOP bencana di sekolah, bagaimana menyusun tim siaga bencana di sekolah, bagaimana menentukan jalur evakuasi, bagaimana melakukan integrasi mata pelajaran, bagaimana menyampaikan ini ke anak-anak. Salah satunya kolaborasi, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pasti senang diajak kolaborasi ini. Nah, meskipun ada juga program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, ini contoh yang pilar 3 terkait pandemi COVID-19. Yang perlu kita sampaikan saat ini adalah sosialisasi dan edukasi mengenai COVID-19 dan pencegahannya kepada seluruh warga satuan pendidikan. Bagaimana penularannya, jadi ini yang perlu diketahui, kemudian bagaimana mencegahnya. Jaga jarak, physical distancing, social distancing, dan CTPS, cuci tangan, pakai sabun. Nah,
saat pembelajaran tatap muka, aturan-aturan ini sudah harus dibentuk. Aturan atau SOP ini dibentuk sebelumnya, karena ini ada di pilar yang kedua. Aturan ketika masuk sekolah, misalnya anaknya yang memang harus sehat, kemudian ada tes untuk dengan termogan di depan, dan aturan jam belajar ini Bapak Ibu pasti sudah memikirkan ini karena jam akan disesuaikan, aturan jumlah peserta didik karena hanya setengah dari kelas yang diperbolehkan, aturan jumlah peserta didik, aturan jarak meja, aturan jika ada yang sakit akan dilakukan. Misalnya ada satu sekolah yang memang sudah menyiapkan di UKS, mereka menyiapkan baju hazmat, menyiapkan face shield, menyiapkan masker, menyiapkan SOP untuk mengundang orang tua atau langsung menuju ke rumah sakit terdekat, puskesmas terdekat. Ini salah satu SOP yang disusun di pilar 2, akan tetapi disampaikannya menjadi bentuk dari pilar 3 sebagai pendidikan bencana. Ini salah satu sambungan dari pilar 3 tadi, bagaimana pembiasaan cuci tangan pakai sabun, kebiasaan pakai masker dan pelindung muka, kemudian menyiapkan forum diskusi guru, bisa saja dengan online. Ini contoh-contoh yang dilakukan di pilar 3. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, perlu terintegrasi dengan pilar 1 dan 2-nya. Pilar 1-nya saja dengan penyediaan sarana, misalkan pakai sabun minimal sekarang akhirnya sarana perilaku hidup bersih dan sehat ini menjadi pokok setelah di masa pandemi COVID ini. Kemudian penataan ruangan, penguatan UKS, misalnya ini adalah contoh di pilar 2. Pilar 1, pilar 2-nya menyusun terkait SOP, aturan terkait COVID-19, menyiapkan tim siaga bencana di sekolah atau gugus tugas bencana di sekolah, itu ada di pilar 2. Jadi harus terintegrasi antara pilar 1, 2, dan 3. Contoh penyesuaian di masa pandemi terkait konsep-konsep satuan pendidikan aman bencana dan pelatihan yang mungkin akan disiapkan, perlu disiapkan. Misalnya pembelajaran pengurangan risiko bencana terintegrasi ke mata pelajaran. Kalau dulu kita mungkin akan menambahkan bencana yang ada di lingkungan kita, paling umum dulu ada gempa. Kan, tapi sekarang kita perlu menambahkan materi pencegahan COVID-19 di dalamnya. Metodenya bisa dilaksanakan dengan daring atau luar jaringan atau luring. Bisa saja pelaksanaan tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan ya kalau di beberapa daerah yang sudah zona hijau. Pelatihan guru ini biasanya kalau di satuan pendidikan aman bencana akan membicarakan pelatihan pengurangan risiko bencana ini akan membicarakan tentang risiko bencananya apa, ancamannya apa, kerentanannya apa, kapasitasnya apa. Tadi yang disampaikan Mas Wahyu di depan. Sekarang akhirnya risiko bencana alam ini perlu ditambahkan COVID-19. Kalau dulu berbeda-beda, masing-masing satuan pendidikan ada yang rawan tsunami, rawan gempa, rawan angin puting beliung. Sekarang akhirnya mau tidak mau di seluruh Indonesia, hampir semuanya menyertakan ancaman bencana COVID-19 di dalamnya. Tindakan PRB COVID-19 akhirnya menjadi syarat SPAB bagi seluruh satuan pendidikan di Indonesia sekarang. Nah, metodenya bisa dilakukan tatap muka terbatas, daring, ataupun pelatihan mandiri melalui webinar seperti saat ini, melalui media-media elektronik. Dan pelatihan peserta didik untuk siswa yang dulu biasanya memang kita lakukan konvensional. Sekarang tetap dengan materi bencana alam yang ada di sekitar dan
ditambahkan dengan materi COVID-19. Tatap muka terbatas bisa dilakukan metodenya dengan daring atau pelatihan mandiri seperti sekarang dan melalui media elektronik. Contoh simulasi kedaruratan bencana di sekolah, misalnya kita akan berlatih tentang gempa, simulasi gempa. Kita sesuaikan akhirnya SOP-nya dengan protokol kesehatan terkait COVID-19. Misalnya tetap jaga jarak, satu dengan satu tidak boleh bersentuhan, dikumpul yang cukup luas, dan pakai masker, ya tambahkan juga materi COVID-19. Jadi simulasi bencana ini mungkin saja kita tidak minta-minta, akan tetapi kejadian bencana mungkin saja terjadi di masa pandemi ini, sehingga simulasi kedaruratan ini pun perlu lakukan kalau di satuan pendidikan sudah mulai masuk kembali. Nah, sekarang kalau masih belajar di rumah, berarti mau tidak mau sebenarnya simulasinya pun simulasi di rumah. Apa yang dilakukan apabila ada kejadian gempa di rumah? Mau tidak mau kita harus tentukan arah evakuasi yang tepat. Metodenya bagaimana? Tatap muka terbatas, ini bisa dilakukan. Ada beberapa daerah yang sudah mulai melakukan itu, saja yang zona hijau, dengan tetap perhatikan protokol kesehatan untuk COVID-19. Nah, tadi untuk yang belajar di rumah bisa dengan simulasi di rumah atau simulasi keluarga, simulasi mandiri. Kalau dulu ini pendidikan PRB melalui media, ini bisa ditambahkan dengan materi pencegahan COVID-19, bisa daring, bisa luring, bisa dengan mengembangkan metode ya. Pendidikan PRB melalui ekstrakurikuler tetap sama, tambahkan materi COVID-19, bisa dilaksanakan dengan daring, luring, tatap muka terbatas. Pendidikan PRB yang porsinya lebih banyak di sekolah, sekarang mungkin lebih banyak di keluarga besar. Nah, tadi yang di depan, kajian risiko bencana, kalau dulu kita akan mau memetakan bencana apa yang paling sering terjadi, paling berdampak, sehingga nanti diperoleh ancaman tertinggi. Nah, sekarang mau tidak mau, tema COVID-19 masih di dalam ancaman utama. Bisa dilaksanakan daring, luring, maupun tatap muka terbatas. Nah, implementasi di lapangan, wabah COVID-19 ini wabah baru sebenarnya, dan penyebaran cepat. Ya, mau tidak mau kita beradaptasi pun butuh cepat. Dan saya ingat betul, saya masih di sekolah hari Sabtu, jadi masih kegiatan SPAB dengan anak-anak SD hari Sabtunya. Kepala sekolah belum tahu kalau ternyata Senin harus belajar dari rumah. Bagaimana Bu, besok Senin apakah belajar dari rumah? Ternyata kita mungkin akan ini Mas menyiapkan protokol dulu, tapi ternyata tiba-tiba harus belajar dari rumah di hari Senin. Implementasi SPAB selama ini lebih fokus pada kesiapsiagaan bencana alam. Ini mau tidak mau kita harus akui kita memang bersiap terkait bencana alam, tapi sekarang perlu beradaptasi. Kemudian terkait konten sanitasi dan PHBS di sebagian sekolah sudah menerapkan meskipun belum maksimal, untuk jaga jarak dan lain-lain perlu disesuaikan untuk diterapkan. Membangun kesadaran pencegahan COVID-19 ini tantangan di lapangan memang kita temui. Kemudian memulai gerakan mandiri Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kemudian perlunya dukungan orang tua, komite, setelah itu sendiri. Kemudian tantangan untuk monitoring dan evaluasi mungkin akan baik kalau misalnya sekolah satuan pendidikan yang menerapkan SPAB akan ada plakat tahunan. Sekolah kami sudah menjalankan satuan pendidikan aman bencana berdasarkan hasil monitoring evaluasi yang dilakukan tahunan oleh pos pendidikan terkait. Terima kasih Ibu dan Bapak paparan kami.
waktu dan silakan ke Ibu Fitri. Terima kasih Ibu Fitri.